Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali hadir di sini di rumah saya Nanggungan. Kali ini saya mau sedikit membedah buku Rezeki level 9 yang ditulis oleh salah satu guru kehidupan saya, yaitu Ustadz Andre Aditya. Saya udah beberapa kali ketemu di Klaten ini kebetulan ini founder Sijum Nasi Jumat, Yayasan Nasi Jumat, berbagi nasi Jumat, setiap Jumat berbagi, yang akhirnya saya 2017 juga ikut gabung. Alhamdulillah Pacitan sudah sampai 253 edisi hari Jumat. Itu di luar kalau Ramadan bagi-bagi takjil setiap hari. Jadi 253 edisi, alhamdulillah. Ini judulnya rezeki level 9. Rezeki level 9. Berarti yang dimaksud di sini kan berarti rezeki yang level 9. Beda kalau judulnya misalkan 9 level rezeki, atau seperti judul bukunya Ipo Santoso 7 keajaiban rezeki. Berarti keajaiban rezeki itu ada 7 gitu kan. Kalau ini rezeki level 9, berarti yang dimaksud ya yang level 9 gitu loh. Bukan ada 9 level rezeki misalkan, bukan seperti itu. Walaupun aktualnya di buku ini ada 9 yang dijabarkan gitu. Level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa, level 4 apa. Tapi intinya semua itu nanti fokusnya di yang level 9, level paling ujung gitu kan, level paling ujung. Jadi ini buku sudah lama saya beli sebenarnya. Saya beli online waktu itu. Ini menguak tentang rezeki. Jadi di sini rezeki itu bukan hanya tentang materi ya, bukan hanya tentang uang ya. Keluarga yang harmonis itu rezeki, gitu kan. Istri yang solehah itu rezeki, gitu kan. Anak-anak yang sehat itu rezeki, gitu kan. Tidak hanya sekedar uang. Jadi mungkin level uang itu dalam strata rezeki itu bukan level yang paling atas, gitu loh. Walaupun aktualnya memang manusiawi kalau orang itu fokusnya ya rezeki itu uang, nyari rezeki, golek uang, golek duit gitu kan. Tapi di sini saya akan bahas yang rezeki level 1 di buku ini adalah rezeki yang dijamin. Jadi rezeki yang dijamin itu rezeki yang sudah di set dari sononya oleh Allah. Itu dalam sebuah surat Al-Quran, dalam surat Hud itu disebutkan bahwa tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ini rezeki dasar. Berarti orang gila ya ada rezekinya, orang yang sakit ada rezekinya gitu kan. Jadi di sini ada kutipan Ibnul Qayyim, seandainya engkau mengetahui bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pastilah engkau akan meleleh karena cintanya kepadanya. Di sini ada cerita di rezeki level 9-nya, ada sebuah buhot, adalah anak gagak yang ketika masih menetas, dia itu ditinggal induknya. Nah, ketika ditinggal induknya tidak dikasih makan, ternyata anak gagak buhot ini mengeluarkan aroma yang tidak enak, yang maksudnya aroma yang mengundang hewan-hewan kecil datang, yang dari situlah dia makan gitu loh. Jadi rezeki dasar ini rezeki yang semua itu sudah ada, rezeki dasar, rezeki yang dijamin, semua kebagian. Pokoknya dia hidup ya ada rezeki dasarnya. Yang kedua adalah rezeki yang dipaksakan. Rezeki yang dipaksakan ini di sini adalah utang. Ya bagaimanapun utang itu bagian dari rezeki. Coba seandainya kita ketika kepepet, misalkan anak sakit atau orang tua sakit, kita tidak mau berhutang, mau pinjam uang, itu sudah di blacklist bank misalkan, di blacklist orang tetangga dan sebagainya. Tentu itu akan kerepotan. Tapi kalau bisa yang rezeki level 2 ini kalau bisa dihindari gitu kan. Tapi memang utang itu seakan-akan sudah jadi bagian dari kehidupan. Mungkin setiap orang itu ya pernah hutang lah mungkin, walaupun levelnya berbeda-beda. Kalau bisa dihindari. Rezeki yang nomor 3 adalah rezeki yang diupayakan. Rezeki yang diupayakan artinya yang diusahakan, kerjanya apa, karirnya di mana,
dagang apa, bisnis apa, itu yang dilihat. Dan memang yang dilihat orang itu ya level 3 ini, dia kerjanya di mana, dia bisnis apa, dia jadi karyawan di mana, kerjanya apa, kok kelihatannya nganggur dan sebagainya. Ini yang biasanya dilihat orang itu dalam hal mencari rezeki itu yang level 3 ini yang diupayakan. Sedangkan yang nomor 4, rezeki yang diminta. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 jelas bahwa Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Rezeki yang diminta. Doa adalah salah satu senjata seorang muslim. Doa bisa merubah takdir Allah yang bisa jadi sudah ditetapkan untuk kita, takdir buruk misalkan seperti itu. Rezeki level 5, rezeki dari pertukaran. Rezeki dari pertukaran itu ya kalau saya hubungkan dengan ilmu bukan dari sini, pertukaran itu misalkan kita sedekah nanti akan dibalas misalkan seperti itu. Pertukaran itu juga seperti tabungan energi. Jadi semakin banyak kita menabung kebaikan di dalam kehidupan, maka pasti itu akan jadi tabungan kita untuk ditukarkan dengan kemudahan-kemudahan di kehidupan kita. Itu semakin tabungan semesta kebaikan kita itu kecil, maka jangan berharap kita akan dapat mengakses rezeki level 5 ini, rezeki dari pertukaran, rezeki dari pertukaran. Jadi makanya ini seperti kalau di buku ini disebutkan rekening gaib gitu loh. Makanya ketika kita berbuat baik untuk seseorang di luar diri kita, maka sejatinya itu berbuat baik untuk diri kita sendiri, karena itu bagian dari saldo semesta yang suatu saat akan kita tarik tunai, akan kita download, entah nanti di waktu lain dengan cara lain lewat orang lain gitu kan. Yang keenam, rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan ini di sini dicontohkan contoh-contohnya ya. Barang siapa yang sedekah maka Allah akan ganti 700 kali lipat. Barang siapa melakukan sholat duha maka akan dipenuhi kebutuhan di hari. Siapa yang rajin silaturahim akan dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Yang berbakti kepada orang tua, Allah telah berjanji akan diturunkan kemudahan dan ridho atas kehidupannya. Itu janji, rezeki yang dijanjikan. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi rezeki yang dijanjikan itu yang memang sudah Allah janjikan, bahwa kalau kita rajin silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua sehingga orang tua kita ridho pada kita, akan dimudahkan langkah-langkah kehidupan kita. Itu janji Allah. Yang rezeki level 7 adalah rezeki keikhlasan. Di sini disebutkan ada seorang guru ikhlas mendapat bintang jasa, kemudian diundang di berbagai acara TV dan jadi ternama. Ada misalkan marbot masjid yang tidak pernah menerima bayaran, tiba-tiba diberangkatkan haji. Ada seorang tukang becak yang ikhlas mengayuh becak mencari rezeki demi keluarga, sambil membaca Al-Quran di sela-sela waktunya, tiba-tiba ada yang memberangkatkan umroh karena keikhlasan. Bahkan dalam surat Al-Hijr itu Allah menerangkan bahwa iblis berkata, Tuhanku, karena Kau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, bagi manusia, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yaitu hamba-hamba yang mukhlisin, yang ikhlas. Jadi di sini diterangkan pantas saja kalau misalkan murid yang tulus ikhlas berbakti kepada gurunya seringkali menjadi orang-orang besar di kemudian hari. Guru yang ikhlas mengajar tanpa pamrih selalu saja memiliki rezeki tak terduga yang datang menghampiri. Suami yang ikhlas menafkahi keluarga dimudahkan urusannya. Ibu dimuliakan derajatnya akhirat karena keikhlasannya membesarkan anak-anaknya. Ini rezeki level 8. Yang berikutnya rezeki level 8 ya, tadi 7, maaf. Rezeki yang disyukuri jelas. Di sini rezeki yang disyukuri
dalam surat Ibrahim, barang siapa bersyukur maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak bersyukur itu bukan nikmat dikurang, tapi azabku amat pedih. Artinya jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Jika kita tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, maka ancamannya azab, gitu kan? Ancamannya azab itu kan. Dan syukur itu tentang apa ya? Tentang sebuah kebiasaan. Apakah setiap hari kita itu mengeluh? Apakah setiap hari kita itu selalu tidak menikmati hidup? Ya, sekarang rezeki level 9. Rezeki yang utama jadi dari rezeki yang tadi yang dijamin, terus dipaksakan, diupayakan, diminta, rezeki dari pertukaran, rezeki yang dijanjikan, rezeki yang keikhlasan, rezeki yang disyukuri. Kata Ustadz Andre, seandainya level yang tadi itu tidak diseriusin, cukup level yang 9 saja, maka itu sudah cukup. Maksudnya itu kalau kecuali yang rezeki level 1 sama yang 1, 2, 3 lah. Level 1 kan rezeki dasar semua punya, gitu kan. Rezeki yang dipaksakan kalau bisa dihindari. Rezeki yang diupayakan setiap orang pasti punya usaha yang digeluti. Nah, ini rezeki level 9 itu seperti apa? Jadi saya bacakan di sini. Jadi seorang ulama besar yaitu Imam Ahmad bin Hambal, ulama terkemuka di zamannya, merupakan salah satu 4 dari imam mazhab itu kan. Itu datang ke suatu kota yang masih asing bagi beliau, dan dikarenakan malam sudah sangat larut, beliau berniat mencari masjid sebagai tempat bermalam beliau sembari itikaf menunggu datangnya waktu subuh. Akan tetapi niat itu terhalang oleh penjaga. Rupanya hal tersebut tidak diperkenankan, diusir. Beberapa kali sang imam besar untuk mencoba membujuk agar penjaga masjid itu mengizinkan untuk bermalam di masjid, tapi ditolak. Zaman dulu sebenarnya kalau kemasyhuran Imam Ahmad bin Hambal itu sudah sampai kemana-mana, tapi karena nggak ada TV, nggak ada internet, nggak ada HP, jadi wajahnya belum diketahui, tapi namanya sudah diketahui. Nah, seandainya penjaga masjid itu tahu kalau itu yang diusir itu Imam Ahmad bin Hambal, tentu akan langsung merasa menyesal, gitu kan. Rupanya kejadian diusirnya Imam Ahmad bin Hambal tadi itu dilihat oleh seorang tukang penjual roti yang tengah lewat. Oleh karena ingin tahu apa yang terjadi, mendekatlah si tukang roti dan bertanya kepada sang imam tentang apa yang baru saja terjadi. Maka setelah mendengar cerita, akhirnya si tukang roti menawari, bagaimana kalau menginap di rumah saya, kata tukang roti. Akhirnya tawaran itu diterima oleh Imam Ahmad bin Hambal. Di rumah si tukang roti, Imam Ahmad dijamu dengan sangat baik. Dengan catatan tukang roti nggak tahu ya kalau ini Imam Ahmad bin Hambal, gitu kan. Karena belum pernah bertemu sama sekali, karena nggak ada internet, nggak ada TV, gitu kan. Akhirnya dijamu dengan sangat baik. Kemudian setelah dijamu, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dipersilahkan istirahat. Karena setelah ngobrol-ngobrol, penjual roti tadi izin untuk ke belakang meneruskan membuat adonan roti untuk besok, gitu kan. Disinilah ada yang menarik dari perhatian Imam Ahmad. Apa itu? Si tukang roti ini setiap kali bekerja, melakukan aktivitasnya di rumah, mulai dari membuat adonan hingga memanggang roti-rotinya, ia selalu mengucapkan sebuah kalimat yang diulang-ulang. Ia terus melafalkan sampai pekerjaannya selesai. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal esoknya bertanya, semalam terdengar olehku lantunan kalimat yang terus-menerus Tuan baca ketika Tuan sedang membuat adonan roti. Katakanlah kepadaku, wahai Tuan, apakah engkau mendapat sesuatu dari bacaan yang engkau baca? Tentu sebenarnya sebagai ulama yang ilmu agamanya tinggi, pastilah Imam Ahmad tahu persis tentang keutamaan kalimat yang dirutinkan, dizikirkan oleh penjual roti. Tapi ini menanyakan semata-mata karena ingin mengetahui motivasi apa si tukang roti mengamalkan itu. Tukang roti pun menjawab, ya begitulah Tuan, sungguh saya benar-benar telah mendapatkan faedah dari keutamaan melazimkan kalimat itu. Demi Allah, sejak saya melazimkan, merutinkan
Saya tidak memohon sesuatu kepada Allah kecuali pasti dikabulkan. Doa saya selalu diijabah olehnya. Hanya ada satu doa saya yang belum terkabul sampai saat ini. Apa itu? Tanya Imam Ahmad bin Hambal. Tukang roti berkata, yaitu doa agar dapat dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, mendengar tersebut tersenyumlah Imam Ahmad. Masya Allah. Dan apa yang dilafadzkan tukang roti yang dirutinkan dibaca terus dalam kesehariannya, yaitu istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Ghafar ya Razak, ya Ghafar ya Razak. Jadi rezeki level 9 adalah istighfar, gitu kan. Memohon ampun kepada Allah. Ya Ghafar ya Razak, ya Ghafar ya Razak. Istighfar ibarat kita sebagai manusia itu adalah pembersih, ibaratnya sabun lah ya. Sabun untuk mandi, membersihkan badan kita agar bersih. Semakin banyak kita beristighfar, semakin bersihlah ibaratnya badan itu jadi bersih, jadi bersih. Jadi rezeki level 9 adalah istighfar. Keutamaan istighfar, masya Allah banyak banget. Silahkan dicari di Google, langsung banyak cerita-cerita tentang istighfar. Jadi belajar dari penjual roti, sebaiknya kita pun membaca istighfar itu tidak hanya ketika misalkan selesai sholat atau pas misalkan lagi di masjid, tapi dalam keseharian kita kalau bisa ambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau ya Ghafar ya Razak, ya Ghafar ya Ghafar ya Ghafar ya Ghafar ya Ghafar ya Ghafar. Mendarah daging seperti penjual roti tadi, gitu loh. Yang akhirnya dalam sehari bisa jadi penjual roti tadi karena sudah mendarah daging dengan keseharian, bisa jadi puluhan ribu kali istighfar itu dilantunkan dalam sehari. Kalau kita niat duduk membaca istighfar 1000 kali misalnya dalam satu duduk setelah sholat, bisa jadi seakan-akan sudah makan banyak waktu atau capek tapi kalau itu sudah jadi kebiasaan, ya itu akan biasa. Ya demikian yang bisa saya sampaikan tentang buku Rezeki Level 9 tulisan dari Ustadz Andre. Untuk yang pengen memiliki buku ini silahkan buka Facebooknya Ustadz Andre Aditya. Di situ insya Allah ada info untuk pembelian buku. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.